Namo Sayang Budaya, Nama Budaya. Perkenalkan, saya Harry Jackson dari Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2351031. Dengan kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai toleransi dan kerukunan. Pertama-tama, kita berbahas apa itu toleransi. Sebagai umat Buddha, kami biasanya terbiasa dengan mengucapkan sebuah doa untuk setiap waktu, yaitu semoga semua makhluk berbahagia. Dari frasa inilah menjadi ciri khas umat Buddha bahwa dengan memancarkan cinta kasih ini tidak membedakan antar ras atau antar suku ataupun antar agama ataupun makhluk antar alam ya. Jadi ini sebuah cermin dari praktek toleransi itu sendiri. Nah, dari pandangan ataupun pendidikan agama Buddha itu, toleransi itu sangat diperlukan karena kita ini hidupnya berdampingan satu antar sama yang lain. Jadi kalau tanpa toleransi ini sangat mudah sekali terjadi konflik ya antara masyarakat yang di sekitar kita. Yang kedua, saya ingin membahas apa itu kerukunan. Dalam pendidikan agama Buddha itu dikenal dengan tri kerukunan. Yang pertama, kerukunan inter umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi sesama umat beragama, baik agama yang sama ataupun tidak, kami tetap harus menjaga kerukunan dan menjaga kerukunan dengan pemerintah, yaitu dengan salah satu dengan cara menaati peraturan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Ada 6 cara untuk mencapai kerukunan. Yang pertama, memiliki perbuatan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Jadi ini sebuah praktek yang terdengar gampang tapi mesti dilakukan ya kita sepanjang masa ya. Jadi untuk perbuatan cinta kasih itu tidak hanya sekedar di depan tapi juga di belakang setiap orang. Kalau kita berbuat hanya di depan ya ada istilah bertopeng dua. Berarti itu mungkin hanya untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Tapi di sini kita belajar gimana memancarkan dan melatih diri, membina diri untuk memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Yang kedua, memiliki ucapan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Kita tahu ini bahwa kita sebagai manusia itu terdiri dari pikiran dan perbuatan. Dan perbuatan ini dapat kita lakukan melalui ucapan ataupun tindakan. Yang kedua sama, walaupun kita secara ucapan tetap aja kita mengucapkan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang. Yang ketiga, memiliki pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Jadi ini paling sebuah hal yang saling bersinambungan ya. Apabila kita memiliki pikiran yang benar, maka perbuatan dan ucapan kita juga akan benar. Dan keempat, mau berbagi miliknya dengan orang lain. Jadi di mana kita ini memiliki banyak material ya dalam duniawi ini. Kita tidak hanya mengumpulkan harta ataupun material itu secara pribadi, tapi kita juga ingin berbagi dengan orang lain. Ini juga salah satu tindakan dengan menjaga kerukunan. Di sini saya ingin berbagi sebuah cerita di mana ada dua tetangga ya. Satu tetangga yang pertama dia memiliki seekor domba. Lalu ada satu tetangga dia hanya memiliki seekor anjing. Di mana tiap hari anjing tetangga ini selalu menggigit ya. Maksudnya dia walaupun dia tidak diikat, selalu kalau dia punya kesempatan anjing ini menggigit domba yang tetangganya ini. Jadi tetangga ini dia komplain sama pemiliknya, kenapa anjing kamu ikat, dia selalu menggigit domba aku. Ya dari sisi ini kita tahu kan bahwa
pemilik anjing ini dia tidak bertanggung jawab atas kepemilikan hewannya sendiri, malahan membiarkan dia menggigit hewan ternak milik orang lain. Tapi di sini hanya komplain aja, yang ini dia tidak peduli. Dari sini kerukunan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada salah satu pihak yang menerima atau melayani dengan cinta kasih. Dari pemilik domba ini, apa yang dia lakukan? Dia memberilah seekor domba, karena dia memiliki 10 ekor kan. Dia memberikan 1 ekor kepada tetangganya ini. Coba bayangin, ketika tetangga ini mendapatkan seekor domba, apa yang dia lakukan? Pertama, dia harus mengikat anjingnya. Karena kalau tidak ikat, anjing itu akan menggigit domba yang miliknya sendiri. Dari situlah anjing itu mulai diikat. Dan kedepannya itu, domba yang dimiliki tetangga ini tidak digigit oleh anjingnya atau tidak diganggu sama anjingnya. Dan hubungan antar tetangga ini juga makin baik karena berbagi. Ini sebuah salah contoh ya. Yang kelima, melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendirian maupun di depan umum. Jadi ini kerukunan ini ya, kita hanya tidak berakting ya atau berceramah di depan orang, tapi walaupun kita sendirian maupun ditata banyak mata, kita tetap menjaga kebaikan kita sendiri, tetap melaksanakan kebajikan dengan konsistensi yang terus menerus. Yang keenam, memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Jadi pandangan ini ya, pandang benar tuh mesti dilatih ya. Cuman salah satu yang bisa kita lakukan itu, kita manusia gampang prasangka buruk sama orang lain. Gimana kita mengurangi prasangka buruk ini terhadap orang lain, juga akan menjaga kerukunan antar manusia. Jadi dari cerita singkat toleransi dan kerukunan ini, kita tahu bahwa kita di Indonesia ini diakui ya 6 agama, dan setiap agama itu memiliki kepercayaannya masing-masing, memiliki ajarannya masing-masing. Tapi juga tidak mengatakan siapa yang paling benar atau siapa yang paling baik. Cuman ada agama yang mayoritas dan agama minoritas. Untuk menjaga kerukunan antar agama ini ya, kita mesti juga ya melatih toleransi kita dan kerukunan untuk menjadi masyarakat yang damai gitu ya. Kesimpulan dari cerita singkat ini mungkin tidak terlalu mulus, cuman ini kami bawa berbagi dari sisi kacamata ajaran Buddha. Kesimpulannya yaitu Buddha Dhamma itu bukan hanya sekedar teori ya. Kita tidak hanya mengucapkan kamu harus gini-gini atau dihafal, melainkan lebih di pelaksanaannya. Intinya kita menjaga pikiran kita, perbuatan, ucapan. Dan begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian singkat ini bisa membagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan salam, namo saling budaya, namo budaya.